suara musik ceria dan lucu. Hai para cat lovers, budak kucing dan staf pribadi dari para majikan berbulu di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih kalian lagi santai, tiba-tiba lihat si bos di rumah ekornya gerak-gerak aneh? 1 detik lurus ke atas kayak antena, detik berikutnya udah ngembang kayak kemoceng pas lihat cicak di dinding. Kalian mikir, ini kucing kenapa? Lagi seneng, lagi marah, atau jangan-jangan lagi error dan butuh di restart? Tenang, kalian nggak sendirian. Memahami makhluk agung bernama kucing ini emang butuh panduan khusus. Dan hari ini, kita akan bongkar rahasia terbesar mereka. Bahasa ekor. Ya, antena multifungsi itu bukan cuma hiasan. Itu adalah koran berjalan, papan pengumuman, sekaligus status update perasaan mereka. Siap jadi penerjemah handal buat anabul kalian? Yuk, kita mulai. Oh ya, sebelum lanjut, coba tulis di kolom komentar, nama bos besar di rumah kalian siapa, dan kelakuan ekornya yang paling aneh apa. Sebelum kita masuk ke kamus lengkapnya, kita harus paham dulu dasarnya. Kucing itu kan dasarnya predator penyendiri yang super keren. Di alam liar, komunikasi nonverbal itu penting banget buat bertahan hidup, buat bilang ini daerah kekuasaanku atau awas, jangan macem-macem sama saya. Nah, ekor ini jadi salah satu alat komunikasi utama mereka. Beda banget sama anjing yang ngeibas-ngibasin ekornya buat nunjukin rasa senang. Kalau kucing, ceritanya jauh lebih kompleks. Ekor mereka itu ibarat alis dan intonasi suara manusia. Gerakannya bisa mengubah arti halo jadi halo, mau berantem, dalam sekejap. Jadi, menganggap semua kibasan ekor itu sama, adalah kesalahan fatal yang bisa berujung cakaran cinta di tangan kita. Mereka itu makhluk yang subtle, penuh drama, dan kita sebagai staf yang baik wajib mempelajari bahasa mereka agar pelayanan kita maksimal dan tidak kena semprot. Kamus bab 1, ekor tegak lurus ke atas. Nah, ini dia sinyal paling positif di dunia perkucingan. Kalau kalian lihat anabul menyambut kalian di depan pintu dengan ekor yang tegak lurus seperti tiang bendera, selamat, Anda baru saja dinobatkan sebagai staf favorit hari itu. Ini adalah tanda kepercayaan diri, kebahagiaan, dan keramahan tingkat dewa. Dia seolah berkata, "Selamat datang di kerajaanku, wahai pembawa makanan. Aku sedang dalam mood yang baik, jadi kamu boleh mengelusku. Tapi jangan lama-lama. Terkadang ujung ekornya akan sedikit melengkung atau bergetar kecil. Itu bonus, artinya level kebahagiaannya sudah mentok. Ini adalah momen emas untuk berinteraksi. Berikan elusan lembut di kepala atau lehernya, dan kalian akan mendapatkan poin plus di mata sang majikan. Tapi ingat, ini bukan undangan untuk gendong paksa atau peluk-peluk brutal ya. Tetap hargai ruang pribadinya, atau tiang bendera kebahagiaan itu bisa mendadak turun. Kamus bab 2, ekor tanda tanya. Ini adalah level selanjutnya dari ekor tegak lurus. Ketika ekornya lurus ke atas, tapi ujungnya melengkung seperti bentuk tanda tanya, ini adalah sinyal yang sangat positif dan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah sapaan yang sangat ramah, seringkali disertai dengan dengkuran lembut dan tatapan mata penuh cinta. Kalau kucingmu menghampirimu dengan ekor seperti ini, dia sedang dalam mood yang sangat baik, playful, dan penasaran dengan apa yang sedang kamu lakukan. Mungkin dia mencium bau makanan enak dari tas belanjamu, atau sekadar ingin tahu kabarmu hari ini. Dia bertanya, "Hai manusia, hari yang menyenangkan ya? Ada apa di kantong itu? Boleh aku lihat? Boleh aku cium? Boleh aku makan?" Ini adalah undangan terbuka untuk bermain atau sekadar sesi elus-elus manja. Balas sapaannya dengan suara lembut dan berikan sedikit perhatian. Ini adalah cara terbaik untuk memperkuat ikatan kalian. Kamus bab 3, ekor bergetar hebat, quivering. Jangan salah sangka, ini bukan karena dia kedinginan atau lagi kejang-kejang ya. Ketika kucingmu menghampirimu dengan ekor tegak lurus yang bergetar cepat, ini adalah tanda kegembiraan dan antusiasme yang luar biasa. Ibaratnya, dia lagi ngecharge kebahagiaan sampai full dan energinya meluap-luap lewat ekornya. Ini sering terjadi saat kalian pulang kerja, atau saat akan memberinya makanan favoritnya. Pesan yang ingin dia sampaikan adalah, "Akhirnya kamu pulang. Aku kangen banget. Cepat beri aku perhatian dan makanan. Sekarang." Getaran ini murni ekspresi kebahagiaan yang tak tertahankan. Ini adalah salah satu pujian tertinggi yang bisa kalian dapatkan dari seekor kucing. Jadi, nikmatilah momen itu.
dia benar-benar senang melihatmu. Pengecualian, getaran ekor ini beda dengan spraying atau penandaan wilayah yang biasanya dilakukan sambil berdiri dan menyemprotkan urin ke permukaan vertikal. Kalau getarannya pas menyambutmu, itu 100% cinta. Kamus bab 4, ekor mengembang seperti kemoceng. Nah, ini dia mode bahaya. Kalau tiba-tiba ekor anabul kalian mengembang jadi 2 atau 3 kali lipat ukuran normalnya, bulu-bulunya berdiri tegak. Ini adalah reaksi defensif yang sangat kuat, namanya piloereksi. Ini terjadi karena dia merasa sangat terancam, kaget, atau marah besar. Tujuannya adalah untuk membuat dirinya terlihat lebih besar dan lebih mengintimidasi bagi musuh yang dirasakannya, entah itu anjing tetangga, suara petir, atau bahkan bayangannya sendiri di cermin. Pesan yang disampaikan sangat jelas. Jangan mendekat. Aku sedang dalam mode siaga 1 dan siap menyerang jika diperlukan. Saat melihat ekor kemoceng ini, hal terbaik yang bisa kalian lakukan adalah memberinya ruang. Jangan coba-coba menenangkan dengan mengelus atau menggendongnya. Itu sama saja dengan mencoba memeluk landak yang sedang marah. Biarkan dia tenang dengan sendirinya. Cari tahu sumber ketakutannya dan coba hilangkan jika memungkinkan. Kamus bab 5, ekor di antara kaki. Ini adalah kebalikan dari ekor tegak lurus yang penuh percaya diri. Kalau kucing menyelipkan ekornya di antara kedua kaki belakangnya, ini adalah tanda ketakutan, kegelisahan, atau sikap tunduk. Dia sedang berusaha membuat dirinya terlihat sekecil mungkin, seolah-olah ingin menghilang dari muka bumi. Dia merasa tidak aman dan rentan. Mungkin ada suara keras yang membuatnya kaget, atau ada orang baru di rumah yang membuatnya tidak nyaman. Pesannya adalah, aku takut, tolong jangan sakiti aku. Aku tidak ingin ada masalah. Jika kalian melihat kucing kalian dalam posisi ini, dekati dia dengan perlahan dan bicara dengan suara yang lembut dan menenangkan. Jangan membuat gerakan tiba-tiba. Tawarkan tempat persembunyian yang aman seperti di bawah tempat tidur atau di dalam kardus favoritnya. Memaksa berinteraksi hanya akan menambah tingkat stresnya. Biarkan dia tahu bahwa kalian ada di sana untuk melindunginya. Kamus bab 6, ekor mencambuk atau memukul-mukul lantai. Awas, ini adalah sinyal peringatan. Jika kucingmu sedang duduk atau berbaring dan ekornya bergerak cepat, memukul-mukul lantai dari satu sisi ke sisi lain, ini artinya tingkat kesabarannya sudah menipis. Dia sedang merasa terganggu, kesal, atau frustrasi. Mungkin kalian mengelusnya di bagian yang tidak dia suka, biasanya perut. Atau mungkin dia sedang mengincar seekor lalat, tapi tidak bisa menangkapnya. Semakin cepat dan keras cambukan ekornya, semakin tinggi tingkat kekesalannya. Ini adalah kode kuning sebelum kode merah, alias cakaran atau gigitan. Terjemahannya kira-kira, cukup. Aku bilang cukup. Hentikan apapun yang sedang kamu lakukan sekarang juga, atau kamu akan menyesalinya. Kalau kalian melihat sinyal ini saat sedang mengelusnya, segera hentikan. Dia sudah memberikan peringatan yang adil. Jangan diabaikan ya. Kamus bab 7, ekor bergerak pelan dari sisi ke sisi. Gerakan ini sering disalahartikan dengan cambukan ekor yang menandakan kekesalan, padahal artinya bisa sangat berbeda. Jika kucing menggerakkan seluruh ekornya dengan perlahan dan gemulai dari satu sisi ke sisi lain, ini biasanya menunjukkan bahwa dia sedang fokus atau berkonsentrasi pada sesuatu. Kalian akan sering melihat ini saat dia sedang mengintai mangsanya, entah itu mainan bulu, titik laser, atau serangga malang yang masuk ke dalam rumah. Gerakan ini membantunya menjaga keseimbangan sambil bersiap menerkam. Dia seolah sedang berpikir, oke, target terkunci. Aku harus menghitung sudut lompatan yang tepat. Angin dari arah kiri. Sedikit lagi, dan terkam. Jadi, jika kalian melihat ekor yang melambai pelan ini, biarkan dia menyelesaikan misinya. Jangan mengganggunya, karena kalian bisa merusak momen berburu sang predator agung di rumah kalian. Kamus bab 8. Ekor melilit di kakimu, atau ekor kucing lain. Anggap ini sebagai pelukan versi kucing. Saat kucing menggesekkan badannya ke kakimu dan melilitkan ekornya dengan lembut, ini adalah tanda kasih sayang dan kepemilikan yang sangat jelas. Dia tidak hanya menyapamu, tapi juga menandaimu dengan aromanya melalui kelenjar di pangkal ekornya. Ini adalah cara dia mengatakan, kamu adalah milikku, manusia favoritku, bagian dari koloniku. Dia sedang memperkuat ikatan sosial denganmu.
Hal yang sama berlaku ketika dia melakukannya pada kucing lain yang dia anggap teman. Ini adalah cara mereka untuk berpegangan tangan dan menunjukkan persahabatan. Jadi, jika anabul kalian melakukan ini, terimalah dengan senang hati. Itu adalah komplimen tertinggi. Kalian sudah resmi menjadi properti berharga miliknya. Selamat atas status barumu. Kamus bab 9. Ekor yang rendah dan kaku. Posisi ekor ini agak ambigu dan perlu dilihat bersama dengan bahasa tubuh lainnya. Ekor yang diturunkan rendah, tapi tidak sampai diselipkan di antara kaki, bisa menunjukkan beberapa hal. Jika ekornya rendah dan kaku, sementara tubuhnya tegang dan dia menggeram, ini bisa menjadi tanda agresi atau persiapan untuk menyerang. Dia merasa terancam dan sedang memperingatkan lawannya untuk mundur. Namun jika tubuhnya rileks, ini bisa juga berarti dia hanya sedang merasa tidak enak badan atau sedikit sedih. Dia tidak merasa takut atau agresif, hanya saja sedang tidak dalam mood terbaiknya. Perhatikan konteksnya. Apakah ada kucing lain di dekatnya? Apakah dia baru saja kalah dalam perebutan mainan? Atau mungkin dia hanya ingin dibiarkan sendiri untuk sementara waktu? Amati juga telinga dan kumisnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Kamus bab 10. Ekor membungkus tubuh. Saat kucing sedang duduk atau berbaring, dan dia melingkarkan ekornya dengan rapi di sekitar tubuhnya, ini seringkali merupakan postur defensif, atau menunjukkan bahwa dia ingin dibiarkan sendiri. Ini adalah cara halus untuk mengatakan, tolong jangan ganggu aku saat ini. Aku sedang ingin menikmati waktu pribadiku. Dia menciptakan penghalang kecil dengan ekornya. Ini bukan tanda agresi, lebih ke arah sinyal mohon jaga jarak. Dia mungkin merasa sedikit gugup atau tidak yakin dengan lingkungannya. Di sisi lain, jika cuaca sedang dingin, ini bisa juga menjadi cara praktis untuk menjaga tubuhnya tetap hangat, seperti menggunakan selimut pribadi. Jadi, jika kalian melihat posisi ini, berikan dia ruang. Mungkin dia hanya butuh sedikit waktu untuk me time sebelum siap bersosialisasi lagi. Kamus bab 11, ekor yang menyentak di ujungnya. Twitching. Perhatikan baik-baik. Karena ini adalah gerakan yang sangat subtle. Ketika kucing sedang berbaring atau duduk santai, tapi ujung ekornya bergerak-gerak kecil atau menyentak-nyentak, ini menunjukkan bahwa perhatiannya sedang terpusat pada sesuatu. Dia mungkin sedang mendengarkan suara yang menarik di luar jendela, atau melihat sesuatu yang bergerak di seberang ruangan. Meskipun tubuhnya rileks, pikirannya sedang aktif. Ini seperti radar kecil yang terus memindai lingkungan sekitar. Terjemahannya, tubuhku memang sedang istirahat, tapi sensor-sensorku tetap aktif. Aku mendengar suara itu. Apa ya itu? Ini juga bisa menjadi tanda iritasi ringan. Misalnya, jika kalian mengelusnya terlalu lama dan dia mulai merasa cukup, ujung ekornya akan mulai menyentak sebagai peringatan pertama sebelum cambukan ekor yang lebih jelas muncul. Kamus bab 12. Mitos populer. Kibasan ekor average senang. Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar yang diimpor dari dunia anjing. Banyak orang berpikir bahwa kucing yang mengibaskan ekornya berarti dia sedang senang dan ramah. Salah besar. Bagi kucing, kibasan ekor yang lebar dan kuat seringkali merupakan tanda konflik internal atau frustrasi. Misalnya saat dia duduk di depan jendela melihat burung tapi tidak bisa menggapainya. Dia ingin keluar tapi tidak bisa. Perasaan ingin tapi tak bisa ini diekspresikan melalui kibasan ekor. Ini berbeda dengan gerakan melambai pelan saat fokus atau cambukan cepat saat marah. Ini lebih seperti gerakan bimbang. Jadi, jangan pernah mendekati kucing asing yang sedang mengibaskan ekornya dengan asumsi dia ingin berteman. Kalian mungkin akan disambut dengan cakaran, bukan jilatan. Ingat, kucing bukan anjing versi kecil. Kamus bab 13. Membaca ekor saat tidur. Pernahkah kalian memperhatikan ekor kucingmu bergerak saat dia sedang tidur pulas? Kadang berkedut, kadang menyentak, kadang melambai pelan. Tenang, dia tidak sedang kesurupan. Sama seperti manusia yang terkadang bergerak atau berbicara saat tidur, kucing juga bisa mengalami mimpi yang aktif. Gerakan ekor ini adalah manifestasi fisik dari apa yang sedang terjadi di dalam mimpinya. Mungkin dia sedang bermimpi mengejar tikus raksasa atau berlari di padang rumput yang penuh dengan catnip. Gerakan kecil ini menunjukkan bahwa otaknya sedang memproses informasi dan pengalaman hari itu. Jadi, biarkan saja dia menikmati petualangannya di alam mimpi. Mengganggunya hanya akan membuat sang majikan marah karena kalian merusak momen serunya. Kamus bab 14. Bahasa ekor pada anak kucing.
Anak kucing itu seperti manusia balita. Mereka masih belajar menggunakan bahasa mereka. Awalnya, gerakan ekor mereka mungkin belum begitu terkoordinasi dan terkadang terlihat canggung. Mereka menggunakan ekor mereka untuk belajar keseimbangan saat berjalan, memanjat, dan melompat. Seiring waktu, mereka akan mulai meniru bahasa ekor dari induknya atau kucing dewasa lainnya. Kalian akan melihat mereka mencoba mengangkat ekornya saat menyapa atau mengembangkannya saat bermain-main kaget. Ini adalah fase belajar yang sangat lucu untuk diamati. Jadi, jika gerakan ekor anak kucingmu terlihat sedikit aneh atau tidak konsisten, itu normal. Mereka sedang dalam masa sekolah kepribadian dan akan segera menjadi ahli komunikasi ekor yang handal. Kamus bab 15, jangan lupakan paket lengkapnya. Ekor memang komunikator yang hebat, tapi dia tidak bekerja sendiri. Untuk mendapatkan pemahaman yang akurat, kalian harus melihat paket lengkap bahasa tubuh kucing. Perhatikan telinganya, apakah tegak dan menghadap ke depan, waspada, atau pipih ke samping seperti sayap pesawat, marah, takut. Lihat matanya, apakah pupilnya melebar, terangsang takut, atau menyipit, santai agresif. Dengarkan suaranya, apakah dia mendengkur, senang, mengeong, meminta perhatian, atau menggeram, peringatan. Kombinasi dari semua sinyal ini akan memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang perasaan kucingmu. Ekor yang mencambuk-cambuk ditambah telinga yang pipih dan geraman adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan. Sementara ekor tegak lurus ditambah dengkuran dan kedipan mata pelan adalah undangan untuk sesi penuh cinta. Kamus bab 16, pengaruh ras terhadap ekor. Tidak semua kucing diciptakan dengan ekor panjang yang ekspresif. Ada beberapa ras yang secara genetik memiliki ekor yang berbeda, dan ini tentu mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Misalnya, ras Manx yang seringkali tidak memiliki ekor sama sekali, atau Japanese Bobtail yang ekornya pendek dan melingkar seperti pom-pom. Kucing-kucing ini harus lebih mengandalkan bagian tubuh lain untuk berkomunikasi, seperti posisi telinga, suara, dan postur tubuh secara keseluruhan. Mereka mungkin akan lebih vokal atau lebih ekspresif dengan matanya untuk mengkompensasi kekurangan antena mereka. Jadi, jika kalian memiliki kucing dengan ras berekor pendek, jangan khawatir. Mereka tetap bisa berbicara. Kalian hanya perlu belajar dialek mereka yang sedikit berbeda. Kamus bab 17, ekor saat berburu, mainan. Saksikanlah sang predator mini beraksi. Saat kucing kalian sedang dalam mode berburu, entah itu menguntit mainan pancing atau bola kecil, ekornya akan menunjukkan tingkat konsentrasi yang luar biasa. Biasanya, ekornya akan diturunkan rendah ke tanah, hampir sejajar dengan tubuhnya. Ini membantunya agar tidak terlalu mencolok dan tetap tersembunyi dari mangsanya. Kalian mungkin akan melihat ujung ekornya berkedut-kedut kecil karena antisipasi dan kegembiraan. Tepat sebelum dia menerkam, seringkali ekornya akan diam sejenak dan seluruh tubuhnya menegang. Ini adalah momen krusial di mana semua energi difokuskan untuk satu lompatan sempurna. Mengamati bahasa ekor saat bermain adalah cara yang bagus untuk melihat naluri predator alami mereka yang masih sangat kuat, bahkan pada kucing rumahan yang paling manja sekalipun. Kamus bab 18, saat ekor terluka. Ekor kucing adalah perpanjangan dari tulang punggungnya, terdiri dari banyak tulang kecil, vertebra, dan saraf. Cedera pada ekor bisa sangat menyakitkan dan bahkan berbahaya. Jika kalian melihat kucing kalian menyeret ekornya terkulai lemas tanpa bisa digerakkan, atau dia menunjukkan rasa sakit saat ekornya disentuh, segera bawa ke dokter hewan. Cedera ekor, seperti karena terjepit pintu atau ditarik, bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen yang bahkan dapat mempengaruhi kontrol buang air kecil dan besar. Jangan pernah menarik ekor kucing, bahkan saat bermain. Selalu perhatikan kondisi ekornya. Ekor yang sehat adalah ekor yang bisa bergerak bebas sesuai dengan mood sang majikan. Ekor yang lemas dan tidak responsif adalah tanda ada sesuatu yang tidak beres. Kamus bab 19. Cara merespon bahasa ekor dengan benar. Sekarang kalian sudah punya kamusnya, lalu apa? Kuncinya adalah merespon dengan tepat. Jika dia menunjukkan ekor tanda tanya yang ramah, balas dengan elusan lembut. Jika dia menunjukkan ekor yang mencambuk-cambuk karena kesal, berikan dia ruang dan hentikan interaksi. Jika dia menunjukkan ekor yang terselip di antara kaki karena takut, ciptakan lingkungan yang aman dan jangan memaksanya.
Dengan merespon sinyal-sinyal ini dengan benar, kalian menunjukkan bahwa kalian menghormati dan memahami perasaannya. Ini akan membangun kepercayaan yang luar biasa antara kalian dan Anabul. Kalian akan berubah dari sekadar pembuka kaleng makanan menjadi teman sejati yang bisa dia andalkan. Dan percayalah, kepercayaan dari seekor kucing adalah salah satu hal paling berharga di dunia. Kamus bab 20. Setiap kucing itu unik. Terakhir, dan ini yang paling penting, ingatlah bahwa setiap kucing punya kepribadiannya sendiri. Kamus ini adalah panduan umum, tapi mungkin saja kucing kalian punya dialek atau kebiasaan ekor yang sedikit berbeda. Mungkin kucingmu menggetarkan ekornya bukan hanya saat senang, tapi juga saat sedikit gugup. Kuncinya adalah observasi. Luangkan waktu untuk benar-benar memperhatikan Anabul kalian. Pelajari kebiasaan uniknya, dan kalian akan menjadi ahli dalam membaca bahasa spesifik miliknya. Semakin kalian mengenalnya, semakin dalam ikatan yang akan kalian miliki. Menjadi penerjemah pribadi untuk kucingmu adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan dan penuh dengan dengkuran sebagai hadiahnya. Jadi, selamat belajar dan selamat mengabdi pada majikan berbulu kalian. Nah, itu dia kamus lengkap bahasa rahasia ekor kucing. Sekarang kalian tahu, kan, kalau antena di belakang tubuh mereka itu bukan sekadar hiasan, itu adalah jendela menuju jiwa mereka, yang penuh dengan drama, cinta, kekesalan, dan tentu saja, permintaan makanan yang tak ada habisnya. Memahami mereka memang butuh sedikit usaha, tapi semua itu terbayar lunas saat mereka datang dengan ekor tegak lurus, menggesekkan kepala di kaki kita, dan mulai mendengkur. Karena pada akhirnya, di balik semua tingkah laku aneh dan tatapan menghakimi mereka, makhluk-makhluk agung ini memberikan kita begitu banyak kebahagiaan. Kalau kalian suka video ini dan merasa jadi lebih pintar dalam ilmu perkucingan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan rahasia-rahasia kucing lainnya, dan share ke teman kalian yang masih sering salah paham sama Anabulnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, satu pertanyaan terakhir. Gerakan ekor apa yang paling sering ditunjukkan Anabul kalian di rumah? Ceritain dong di kolom komentar.